Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi praktikum analisis kualitatif kandungan asam salisilat dalam sediaan krim menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Pada jurnal praktikum kali ini kita akan menggunakan jurnal kering, artinya nanti akan kita berikan data berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan melalui video atau penjelasan dari slide atau video berikut ini. Analisis kualitatif asam salisilat dalam sediaan krim. Kita asumsikan bahwa ada seorang mahasiswa yang akan melakukan analisis kualitatif suatu senyawa aktif pada sebuah sampel sediaan farmasi. Sampel sediaan farmasi tersebut berupa krim yang diduga mengandung asam salisilat, lalu akan dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis untuk membuktikan apakah benar terdapat kandungan asam salisilat pada senyawa atau pada sampel sediaan farmasi tersebut. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama alatnya adalah bejana kromatografi atau chamber, lalu lampu UV atau TLC kabinet untuk mengamati noda yang terbentuk nanti, lalu ada gelas ukur untuk mengambil pelarut LUN, lalu ada lempeng KLT atau plat KLT, ada lampu ukur, kemudian ada neraca analitik, ada hair dryer, pipet volume, pinset, dan beberapa alat gelas lainnya. Lalu untuk bahannya kita akan menggunakan aquades, toluen, etil asetat, metanol, kemudian ada standar asam salisilat, dan juga ada plat KLT tadi ya. Lalu yang selanjutnya adalah sampel krim yang kita duga mengandung asam salisilat. Untuk prosedur kerjanya ada beberapa tahapan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah preparasi larutan pengembang kromatografi atau LUN ya. Lalu ada preparasi sampel, ada preparasi atau pembuatan larutan standar, dan juga tahap-tahapan analisis kromatografi lapis tipis. Ya, selanjutnya untuk tahapan pertama yaitu preparasi larutan pengembang kromatografi atau lebih sering kita kenal dengan larutan LUN, di mana larutan LUN ini nanti akan kita campurkan beberapa campuran larutan lain ya. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah toluen, etil asetat, dan metanol dengan perbandingan 6:1/3, dimana nanti setelah kita buat larutan LUN pengembangnya ini, nanti akan kita masukkan ke dalam chamber atau istilah lainnya bejana pengembang seperti yang ada di sini. Nah, setelah itu nanti akan kita goyangkan, kita homogenkan, lalu kita jenuhkan. Nah, untuk chamber yang akan kita gunakan pada praktikum simulasi kali ini adalah ukurannya 15 x 5 x 12 cm. Coba silakan kalian hitung berapa kebutuhan LUN-nya untuk masing-masing toluen, etil asetat, dan metanol. Lalu nanti tuliskan di laporan akhir praktikum kalian. Selanjutnya, setelah kita menghitung kebutuhan masing-masing pelarut, kemudian kita ambil larutan pelarut tersebut sesuai dengan perhitungan kita, lalu kita campurkan ke dalam chamber, kemudian kita aduk dan kita homogenkan. Yang perlu diperhatikan untuk pembuatan LUN ini atau pelarut pengembang ini, tinggi dari pelarut pengembang nanti maksimal adalah 1 cm, agar nanti plat yang kita totolkan tidak tercelup atau tidak tenggelam ke dalam larutan LUN-nya. Setelah itu kita lakukan preparasi sampel, di mana kita ambil sejumlah cuplikan setara lebih kurang 50 mg asam salisilat dengan seksama, kemudian nanti ditambahkan etanol, diaduk dan dibiarkan, lalu disaring. Lalu nanti yang kita ambil adalah filtratnya dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 50 ml.
Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah cuplikan yang setara kurang lebih 50 mg asam salisilat. Jadi apabila kita akan mengambil cuplikan setara 50 mg, kemudian sampel krim yang akan kita gunakan mengandung 2% asam salisilat, maka perlu kita hitung terlebih dahulu berapa penimbangan cuplikan yang harus kita timbang. Nah, untuk penimbangan ini atau untuk praktikum ini, kita asumsikan bahwa berat bersih dari krim asam salisilat kita adalah 15 gram. Coba kalian hitung berapa cuplikan yang harus diambil agar cuplikan tersebut setara dengan asam salisilat 50 mg. Setelah kalian timbang setara cuplikan asam salisilat 50 mg, maka setelah itu tambahkan etanol 95%, kemudian diaduk, lalu disaring, dan filtratnya dimasukkan ke dalam lap ukur 50 ml sampai A tanda. Nah, larutan yang kalian buat ini nanti akan dinamakan sebagai larutan A, yaitu larutan sampel. Selanjutnya adalah pembuatan larutan standar, di mana larutan standar ini dibuat dengan cara menimbang baku pembanding asam salisilat yang nanti dilarutkan langsung ke dalam 50 ml etanol 95%. Ini nanti akan kita sebut sebagai larutan B. Silakan coba kalian hitung berapakah kadar dalam satuan ppm larutan standar asam salisilat tersebut. Lalu jelaskan pula cara pembuatan larutan standar tersebut, tuliskan pada prosedur kerja kalian di laporan akhir. Setelah semuanya sudah siap, selanjutnya adalah kita melakukan tahap-tahap analisis, di mana yang pertama yang kita siapkan adalah plat KLT-nya, di mana plat KLT tersebut harus kita berikan tanda batas atas dan batas bawah sesuai dengan kebutuhan kita, di mana kita nanti akan menotolkan dua totolan, yaitu satu sampel dan satu lagi adalah standar asam salisilat. Nanti kita totolkannya dengan menggunakan mikropipet atau pipa kapiler sebanyak 2 mikroliter. Nah, untuk penandaannya silakan nanti kalian sesuaikan dengan penandaan yang sudah diberikan pada praktikum KLT sebelumnya, dimana nanti jarak totolan kurang lebih 1-1,5 cm. Setelah ditotolkan nanti dikeringkan dengan menggunakan hair dryer, baru nanti dimasukkan ke dalam chamber atau bejana pengembang. Berikut ini prosedur penotolan sampel dan standar asam salisilat.
Lakukan penotolan, maka tahapan berikutnya adalah memasukkan plat KLT yang sudah ada nodanya tersebut ke dalam chamber yang berisi dengan LWAN. Yang perlu diperhatikan bahwa batas bawah atau baseline jangan sampai tercelup oleh LWAN, karena kalau tercelup berarti senyawa yang telah kita totalkan akan terlarut pada LWAN yang kita letakkan pada chamber. Setelah itu chamber silakan ditutup lalu ditunggu LWAN-nya mengelusi sampel sampai mencapai garis batas atas. Jika telah mencapai garis batas atas, plat KLT diangkat dengan menggunakan pinset lalu dikeringkan dengan cara ditaruh di lemari asam dengan menyalakan exhausternya, atau dapat pula menggunakan hair dryer. Berikutnya yaitu tahapan analisis untuk mengetahui ada tidaknya noda yang terbentuk pada plat KLT. Maka plat KLT tersebut setelah dibebaskan dari sisa larutan LWAN atau larutan pengembang, maka akan diletakkan pada TLC UV kabinet pada panjang gelombang 254 nanometer. Setelah itu diberikan tanda untuk mengukur jarak masing-masing noda yang terbentuk berdasarkan garis batas bawah dan juga untuk LWAN-nya berdasarkan garis batas atasnya. Setelah itu hitung nilai RF untuk masing-masing noda, tetapkan jenis analit dengan mencocokkan nilai RF noda sampel dengan nilai RF baku pembanding. Pengamatan, maka didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil pengamatan plat KLT di bawah lampu UV 254, di mana totalan A yaitu sampel krim terdapat 2 noda seperti gambar di sini. Sedangkan untuk totalan B yaitu standar asam salisilat ada 1 noda seperti yang ada di samping ini. Silahkan kalian hitung berapakah nilai RF dari masing-masing noda tersebut. Apakah benar sampel tersebut mengandung asam salisilat serta berikan alasannya. Setelah itu kalian masukkan ke dalam laporan baik di hasil pengamatan dan juga pembahasan. Selanjutnya, buatlah pembahasan dan kesimpulan dari percobaan yang telah kalian dapatkan tadi. Lalu, buatlah pembahasan dengan cara membandingkan antara hasil yang didapatkan dari percobaan ini dengan literatur-literatur yang ada, baik jurnal, artikel, maupun data-data atau informasi lain yang kalian dapatkan di internet. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.